Ratno adalah pria yang dibesarkan dalam kemiskinan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Kehidupan yang keras membuatnya putus asa mencari jalan keluar. Ia mendengar berbagai kisah tentang pesugihan, namun selalu menolak terlibat karena tahu risikonya. Namun, ketika situasi keluarganya semakin parah, dan dia tak mampu lagi menahan rasa lapar keluarganya, Ratno mulai mempertimbangkan pilihan yang gelap itu. Suatu hari, Ratno mendengar cerita tentang pesugihan Nyi Blorong dari seorang tetangga. Nyi Blorong dikenal sebagai siluman ular yang bisa memberikan kekayaan melimpah dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun terdengar menyeramkan, Ratno tergiur dengan janji kekayaan yang ditawarkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual tersebut. Ratno pergi menemui seorang juru kunci yang dipercaya sebagai penghubung antara manusia dan Nyi Blorong. Juru kunci itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan sikap dingin, memandang Ratno dengan tajam sebelum mengangguk, seolah mengetahui niatnya. "Jika kau ingin bertemu dengan Nyi Blorong, kau harus menyiapkan sesajen dan bertapa di gua sakral," kata juru kunci itu dengan suara serak. Ratno diminta menyiapkan ayam hitam, kembang 7 rupa, kemenyan, dan sebuah kendi berisi air kelapa sebagai sesajen. Juru kunci itu juga memperingatkan Ratno bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Malam itu, Ratno membawa sesajen ke gua yang terletak di tengah hutan. Dengan hati-hati, dia menata sesajen di dalam gua yang gelap dan lembab. Setelah semuanya siap, dia duduk di sudut gua, menutup mata, dan mulai bermeditasi seperti yang diajarkan oleh juru kunci. Suasana di dalam gua begitu hening, hanya suara gemericik air yang terdengar dari kejauhan. Setelah beberapa waktu, Ratno mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan suara mendesis pelan mulai terdengar. Ratno membuka matanya dan melihat seekor ular besar dengan sisik berwarna hijau zamrud mendekat ke arahnya. Ular itu merayap perlahan. Matanya yang bercahaya menatap langsung ke mata Ratno. Meski rasa takut mulai merayap dalam hatinya, Ratno tetap berusaha tenang. Ular itu kemudian melilit tubuh Ratno, dan dalam sekejap, tubuh ular itu berubah menjadi sosok wanita cantik dengan rambut panjang dan kulit seputih pualam. Dia adalah Nyi Blorong. Wanita itu tersenyum manis, tetapi ada kegelapan di balik senyumnya. "Kau ingin kekayaan, Ratno?" tanyanya dengan suara lembut namun menggema. Ratno mengangguk, terhipnotis oleh kecantikannya. Nyi Blorong mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Ratno. "Kau harus membayarnya dengan kesetiaan dan tubuhmu," bisiknya. Tanpa bisa menolak, Ratno pun tenggelam dalam pengaruhnya. Mereka melakukan persetubuhan di dalam gua itu, dan setelahnya, Nyi Blorong menjanjikan bahwa kekayaan akan datang kepadanya. Sebagai syarat, Ratno harus kembali setiap malam Jumat untuk melakukan ritual yang sama. Ratno setuju. Pikirannya telah dikuasai oleh keinginan akan harta. Benar saja, setelah malam itu, kehidupan Ratno berubah. Kekayaan mulai menghampirinya. Ia mendapat rejeki nomplok, mulai dari hasil panen yang melimpah, undian yang dimenangkan, hingga bisnis yang tiba-tiba sukses besar. Ratno menggunakan kekayaannya untuk membangun rumah besar dan membeli segala kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Ratno menikahi seorang wanita cantik dari desa bernama Ratih, dan mereka dikaruniai 5 orang anak. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata tetangga. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ratno menyimpan rahasia gelapnya. Setiap malam Jumat, ia selalu meninggalkan rumah dengan alasan yang dibuat-buat, menuju gua tempat ia bertemu Nyi Blorong untuk melanjutkan ritual. Setiap kali Ratno melakukan ritual, kekayaannya semakin bertambah. Namun, ada satu syarat tambahan yang disampaikan Nyi Blorong. Setiap malam satu suro, Ratno harus menumbalkan salah satu dari anak-anaknya. Ratno, yang telah dibutakan oleh kekayaan dan ketakutannya pada Nyi Blorong, setuju tanpa ragu. Satu persatu, anak-anaknya mulai sakit-sakitan dan meninggal secara misterius. Ratih, yang mencintai suaminya dengan tulus, tidak pernah menyangka bahwa Ratno berada di balik kematian anak-anak mereka.
Ratih mulai curiga setelah kehilangan anak ketiganya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa itu. Suatu malam, ketika Ratno kembali pergi dengan alasan bisnis, Ratih memutuskan untuk mengikutinya. Dia menyelinap di antara bayangan, memastikan tidak terlihat oleh suaminya. Ratih tiba di gua dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Di dalam gua, Ratno sedang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita cantik yang segera berubah menjadi ular besar. Ratih tersentak, menutupi mulutnya untuk menahan teriakan. Namun, suara gemerisik kecil yang dibuatnya cukup untuk menarik perhatian Nyi Blorong. Siluman ular itu berbalik, menatap Ratih dengan mata yang menyala marah. Dalam sekejap, Nyi Blorong melilit tubuh Ratih dengan tubuh ularnya. Ratih berusaha melawan, tetapi kekuatan Nyi Blorong terlalu besar. Dengan cepat, siluman ular itu menghancurkan tubuh Ratih. Ratno hanya bisa tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ratih, yang selama ini setia mendampinginya, tewas di depan matanya karena keserakahannya sendiri. Nyi Blorong yang marah kemudian beralih ke Ratno. "Kau telah melanggar perjanjian kita," desisnya. "Aku tak butuh saksi manusia lain dalam ritual ini. Kau akan membayar mahal untuk ini." Dengan satu gerakan, Nyi Blorong berubah menjadi ribuan ular kecil yang mengelilingi Ratno. Mereka menggigitnya, membuat Ratno merasakan sakit yang luar biasa. Ular-ular itu merayap ke seluruh tubuhnya, masuk ke dalam mulut, hidung, dan telinganya. Ratno berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ratno jatuh pingsan dan terbangun di rumahnya, terbaring di lantai. Namun, semuanya sudah berbeda. Kekayaan yang dulu ia miliki hilang begitu saja. Semua harta benda dan properti yang ia kumpulkan dari hasil pesugihan Nyi Blorong lenyap dalam sekejap. Rumah mewahnya runtuh, menjadi bangunan kumuh yang hampir roboh. Tetangganya yang dulu memujanya sekarang memandangnya dengan penuh kebencian dan kecurigaan. Ratno kini miskin dan hidup dalam penderitaan. Setiap malam ia dihantui oleh bayangan Nyi Blorong dan Ratih. Kematian Ratih selalu muncul dalam mimpinya, membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Ratno mencoba meminta maaf dan menebus kesalahannya, tetapi tidak ada yang mendengar. Desa itu mulai menjauhkan diri darinya, menganggapnya sebagai orang gila. Kehidupan Ratno berakhir tragis. Pada suatu malam yang gelap, suara mendesis mulai terdengar di sekitar rumahnya. Ular-ular kecil yang pernah muncul di gua kembali, kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka melilit tubuh Ratno, menggigitnya tanpa henti. Ratno berteriak meminta ampun, tetapi tidak ada yang datang untuk menolong. Di pagi hari, tetangga menemukan tubuh Ratno tak bernyawa, penuh dengan bekas gigitan ular. Wajahnya terlihat pucat dan membengkak, mencerminkan penderitaan yang ia alami sebelum ajal menjemput. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa mati dengan cara yang mengerikan seperti itu, tetapi cerita tentang pesugihan Nyi Blorong segera menyebar. Sejak saat itu, rumah Ratno ditinggalkan dan menjadi bangunan angker. Orang-orang percaya bahwa rumah itu dikutuk oleh Nyi Blorong, dan siapapun yang mencoba mendekat akan mengalami nasib yang sama. Desa itu kembali tenang, tetapi kisah tentang Ratno dan keserakahannya menjadi peringatan bagi setiap orang. Mereka yang mendengar cerita ini belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara kotor akan membawa malapetaka. Dan bahwa dosa serta keserakahan hanya akan berujung pada penderitaan yang tak berujung.